Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Khafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmatnya yang terus-menerus dianugerahkannya kepada kita semua. Salawat dan salam juga marilah senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita memasuki bab yang baru. Ini bab yang keempat. Ini babus sidq, bab tentang as-sidq atau kejujuran. Nah, kita sudah alhamdulillah sudah menuntaskan 3 bab awal dari kitab ini, ya, kitab Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Yang pertama dahulu tentang al-ikhlas wa ihdharun niyah, ya, bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Lalu yang kedua tentang bab taubat, ya. Lalu yang terakhir kemarin bab tentang sabar. Itu semua adalah bab-bab yang sangat penting, ya. Sangat penting untuk pembentukan karakter seorang mukmin, agar dia menjadi mukmin yang betul-betul memiliki kualitas iman dan amal soleh yang istimewa. Dimulai dengan keikhlasan, ya, kemudian hatinya yang selalu menghadirkan niat yang baik, kemudian dibarengi dengan sikapnya yang senantiasa bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Lalu yang terakhir, senantiasa bersabar, ya, dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ujian, ya. Nah, sekarang kita akan melihat bab yang baru, bab yang keempat, yaitu tentang as-sidq. Ibnu Alan ketika memulai penjelasan beliau terhadap bab ini mengemukakan beberapa pandangan ulama tentang as-sidq ini. Misalnya beliau mengemukakan apa yang disampaikan oleh Al-Alama Ibnu Abi Syarif, ya, dalam Hawashi Syarhil Aqaid, bahwa as-sidq itu dalam penggunaan kalangan ahli tasawuf itu maknanya istiwa usirri wal alaniyati wal zahiri wal batin. Ini sama antara kondisi sir dan alaniyah. Ini kondisi yang tersembunyi dengan kondisi yang ramai, itu sama. Zahir dan batin itu sama. Jadi bukan orang sidq itu ketika misalnya dia bersama orang lain dia jujur, tapi kalau sendiri tidak. Sidq itu dia jujur baik dia bersama orang lain maupun ketika dia seorang diri. Karena karakter ini sedemikian melekat pada dirinya. Ya. Nah, itu diantara penjelasan beliau. Dan beliau kemudian juga mengutip ungkapan Syekh Zakaria, ya, dalam kitab Syarhu Risalatil Qushairi. Situ ada ungkapan yang menunjukkan betapa dekatnya sidq ini dengan keikhlasan. Ini satu ketika Syekh Al-Junaid ini salah satu ulama tasawuf yang terkemuka, ya. Su'ilal Junaidu ahuma wahidun am bainahuma farq. Al-Junaid pernah ditanya apakah keduanya, yakni antara sidq dan ikhlas itu sama atau ada perbedaannya. Faqal, beliau berkata bainahuma farqun, ada perbedaannya.
As-sidqu aslun wal ikhlasu far'un. As-sidq itu pokok, sementara ikhlas itu cabang. Was-sidqu aslu kulli syai' wal ikhlasu la yakunu illa ba'da ad-dukhuli fil a'mali wal a'malu la takunu maqbulatan illa bihima. Ini sidq itu pokok segala sesuatu. Sementara ikhlas itu tidak ada kecuali setelah hamba itu melakukan perbuatan. Jadi ikhlas itu dalam konteks perbuatan. Sementara sidq itu asal atau pokok dari segala sesuatu. Wal a'malu la takunu maqbulatan illa bihima. Sementara amal itu tidak diterima kecuali dengan keduanya. Jadi harus sidq dan harus ikhlas. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengemukakan beberapa firman Allah Ta'ala di awal bab ini. Memang di antara kebiasaan beliau dalam menyusun kitab ini, sebelum menyampaikan hadis-hadis terkait, beliau menyampaikan ayat yang relevan dengan topik itu. Meskipun nanti tidak di semua bab ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar. Ini dalam ucapan mereka, ini dalam perbuatan mereka. Nah, berkaitan dengan ayat ini, ikhwafillah rahimahullah, Ibnu Alan menyatakan bahwa ini menjadi dasar dari topik ini tentang sikap shadiq, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kita bersama dengan orang-orang as-shadiq. As-shadiq itu fil imani wal uhudi bi an talzimus sidq. Ini benar dalam keimanan mereka, dan juga dalam komitmen mereka ketika berjanji. Jadi berjanji, dia berkomitmen, dia senantiasa menjaga atau menepati apa yang telah dia sampaikan. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan ma'as shadiqin al-muqimina ala minhajil haqq. Ini bersama dengan orang-orang as-shadiqin, yakni mereka orang-orang yang lurus, orang-orang yang lurus di dalam minhajul haq, dalam manhaj yang hak. Yaitu di antara makna yang beliau kemukakan ini Ibnu Alan di dalam kitab beliau. Sementara kalau kita lihat misalnya ungkapan yang disampaikan oleh As-Sa'di tentang ayat ini kaitannya dengan perintah takwa. Jadi Allah hubungkan antara as-sidq itu dengan ketakwaan. Ini saat Allah Ta'ala merintahkan atau menyeru, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Ini perintah bertakwa itu berarti apa? Qumu bima yaqtadihil iman. Ini laksanakanlah apa yang menjadi konsekuensi dari keimanan itu, yakni ketakwaan. Wa huwal qiyamu bi taqwallahi ta'ala. Ini dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala, bijitina bima nahallahu anhu wal bu'di anhu, dengan menjauhi apa saja yang Allah larang, menghindarkan diri darinya. Nah, kemudian di penghujung ayat ini Allah mengatakan wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah kalian dengan orang-orang yang shadiq tadi, yakni fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim, dalam berbagai keadaan mereka. Ini orang-orang yang jujur dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam keadaan mereka. Alladzina aqwaluhum sidq, orang-orang yang ucapannya itu jujur, wa amaluhum wa ahwaluhum la takunu illa sidqan. Amal perbuatan mereka, kondisi mereka juga tidak lain kecuali kejujuran. Jadi khilyatan minal kasli wal futur, bersih dari sikap malas, sikap futur. Salimatan minal maqasidis sayyi'ah,
selamat dari maksud atau niat-niat yang buruk, ya, mustamilatan 'alal ikhlasi wan niyatis shalihah, juga senantiasa ikhlas, ya, berniat yang baik, ya, dan seterusnya. Lalu As-Sa'di menghubungkan ayat ini dengan sabda Nabi SAW yang merupakan hadis pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yakni fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, ya, karena sidq itu menghantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menghantarkan kepada jannah. Ya, itu nanti insya Allah kita akan lihat di hadis yang pertama. Kemudian ayat kedua yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di awal bab ini adalah firman Allah Ta'ala yang ada di dalam suratul Ahzab, ya. Was-sadiqina was-sadiqat. Ini sebetulnya rangkaian dari penyebutan sifat-sifat orang-orang yang terpuji, ya, yang oleh Allah Ta'ala dijanjikan maghfirah dan pahala yang amat besar, amat berlimpah. Jadi ayat 35 suratul Ahzab itu kan itu ayat yang mendampingkan antara sifat laki dan perempuan, ya, yang terpuji itu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Nah, itu dirangkai oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, ya, itu was-sadiqina was-sadiqat, ya, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, ya, baik laki maupun perempuan. Ini artinya memang bab ini ya bukan hanya bagi kaum laki-laki, ya. Nanti kalau kita ketemu teks ada rojul misalnya, itu bukan maknanya laki-laki, tapi juga mencakup laki-laki dan perempuan. Karena di ayat ini dirangkai, ya, semuanya, ya. Jadi was-sabirina was-sabirat, ya, orang-orang yang bersabar, ya, laki perempuan, wal khashiina wal khashiat, orang-orang yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang senantiasa bersedekah, was-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, wazakirina Allaha katsiran wazakirat, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ya, banyak mengingat Allah. Maka kepada mereka a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang amat berlimpah, ya. Satu ayat lagi yang terakhir yang ada di dalam surah Muhammad ayat 21. Beliau menyampaikan penggalan ayat ini, falau shadaqullaha lakana khairal lahum. Seandainya mereka bersikap shadiq, ya, kepada Allah Ta'ala, ini membenarkan. Ibnu Alan mengatakan fil imani wat ta'ah, ya, dalam keimanan dan ketaatan mereka, maka lakanas sidqu khairal lahum, maka niscaya sikap sidq itu adalah yang terbaik bagi mereka. Ya, itu beberapa ayat, ya, yang berkaitan dengan topik ini, ya.